Sekarang saja 100.000 udah jauh beda dengan 100.000 zaman dahulu. Zaman saya SMP itu uang satu sen. Ya, kita beli permen itu 1 sen itu bisa dapat 4. 50 perak itu kita bisa naik becak itu. Ya, becak 25 perak. Pergi pulangnya 25. Jadi dibekalin kita 50 perak. Coba lah. Mana yang paling afdal? Afdalus shalah as-salatu fi awwali waqti. Jangan sampai kita ngikutin nafsu, khususnya kehidupan kita di atas dunia ini tak ubahnya bagaikan sebuah permainan kemidi yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Untuk mengawali ta'lim kita di pagi ini dengan pembacaan salat dustur yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Ciyadi, kepada beliau kami mohonkan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa بجنانك وكمالك على زين بدك وأسرف عبادك اصعد العرب والعجم ويمام طيبة والخرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والخلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الزد وشرفين زد شرفين وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة بالراء وسلم وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العدي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابته رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Itu kita sudah bahas ya. Sumber dari semua khotoya, dosa, kesalahan, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Wahiyah, yaitu
ma zada 'anil hajati. Kecintaan yang melebihi dari kebutuhan. Dunia perlu, tapi jangan sampai berlebih-lebihan, ya. Karena dunia kan ladang untuk beramal, ya. Jadi kita harus memiliki semuanya, ekonominya, ya, politiknya, sosialnya, semua dah kita harus ambil tuh semua dunia. Tapi yang tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau sudah hubbul dunia, maka akan timbul semua dosa, pasti, ya. Dalam ekonomi kalau sudah berlebihan, pasti dia akan melanggar hukum Islam, menipu, berbohong umpamanya, ya. Nah sekarang wa aslu jami'il fitani, sumber dari semua fitnah, dari semua musibah, ya, man'ul ushri, tidak mau mengeluarkan 1/10 dari zakat. 1/10 itu zakat zuru', pertanian, dan zakat simar, zakat buah-buahan, ya. Wazakati, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Di sini wahada min atfil am. Atfil am itu yang umumnya zakat alal khos, tapi dikhususkan man'ul usri, yaitu tidak mau mengeluarkan 1/10. Semuanya zakat juga, tapi disebutin 1/10 karena ini zakat khusus untuk buah-buahan, ya. Sedangkan yang lainnya di sini disebutkan yaitu li'annal ushra khasun bizuru'i wathimar. Karena zakat 1/10 itu khusus untuk zuru'. Zuru' itu zira'ah, ya, untuk pertanian, wathimar, dan untuk buah-buahan. Wazakatu syamilatun lidzalika. Sedangkan zakat melingkupi semuanya. Jadi termasuk juga zakat buah-buahan, tapi di sini disebut khusus, ya. Wali zakatin naqdi, begitu juga zakat uang. Naqdun itu uang, yaitu zahab wal fiddah. Karena zaman dahulu mata uangnya dinar dan dirham. Dinar asli emas, dirham asli perak. Jadi itu mata uang yang nggak bakal berubah, karena benar, memang emas benar-benar. Emas 24 karat asli, ya. Itu murni tuh kalau 24 karat. Ada yang 18 karat campuran, ya. Nah, jadi dia tidak mau mengeluarkan zakat naqd, ya, mata uang. Begitu juga wal an'am, zakat ternak. An'am itu onta, sapi, ya, kambing, ternak lah, ya. Wali zakatil badani, dan zakat badan. Zakat badan tuh yaitu zakatul fitri, ya, zakat fitrah kalau disebut, ya, atau apa namanya, beras yang kita keluarin, ya, apa namanya, pada bulan Ramadan, ya, nah, itu namanya zakatul fitri atau zakatul badan. Jadi zakat itu melingkupi semua. Dan antara mazhab banyak beda, ya. Yang mana saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi kalau tidak mau mengeluarkan zakat, maka akan timbul fitnah. Kenapa? Karena zakat itu wajib. Kata Allah, "Khul min amwalihim shadaqatan."
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh ya Rasulullah, ambillah dari harta mereka sodakotan. Sodakotan di sini sodakoh fardu, yaitu zakat, ya, bukan sodakoh sunnah. Jadi selain zakat itu namanya sodakoh sunnah. Sodakotan di sini sodakoh fardu, sodakoh yang wajib, yaitu zakat. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari sebagian harta umat Islam. Mengapa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu akan mensucikan hatinya dan membersihkan hartanya. Harta yang belum dikeluarkan zakatnya masih kotor, masih ada hak untuk orang-orang miskin. Ketika dikeluarin zakatnya, bersih itu hartanya. Yang kedua, hatinya menjadi suci. Mengapa? Karena dia tidak pelit, dia tidak bakhil. Ya, dia keluarkan kewajibannya, yaitu berupa zakat. Jadi zakat itu bukan kesian. Kesian orang miskin, gua kasih zakat lah. Bukan, wajib. Kecuali sedekah, bisa aja kesian. Tapi kalau zakat bukan kesian. Zakat kewajiban yang harus ente keluarin. Mau nggak mau. Nah, itu perintah Allah. Untuk mensucikan dirimu dan untuk mensucikan hartamu. Makanya orang yang sudah mengeluarkan zakat tidak dikatakan orang pelit. Ya? Jadi patokannya kalau dia ngeluarin zakat nggak bakal dia pelit. Meskipun dia nggak sedekah sunnah, dia tidak dikatakan pelit. Karena apa? Dia sudah mensucikan hatinya. Jadi orang-orang yang dermawan itu orang-orang yang bersih hatinya. Susah ini, ya, mengeluarkan harta. Mengapa? Mencarinya susah. Semuanya orang pada pengen kaya, takut miskin. Udah gitu disedekahin, berat nggak? Berat, kecuali nggak pengen kaya, nggak takut miskin. Nyarinya gampang, itu lain lagi. Nyarinya susah, apalagi zaman sekarang. Ya, ekonomi pada anjlok, ya, dengan sebab ada COVID-19. Nah, jadi zakat itu, andai kata umat Islam semuanya mengeluarkan zakat, nggak ada orang miskin. Zakat saja, nggak ada orang miskin. Lihat itu, ya, bagaimana tuh hebatnya tuh zakat. Sampai pemerintah melirik juga, nggak kuat juga, pengen juga mengambil zakat. Saking nikmatnya itu, masya Allah. Ya. Coba lihat, ya benar nggak? Iya. Ngomongin zakat, perempuan itu pakai kerudungan. Coba lihat. Cuman buat ngomong zakat doang, habis itu lepas lagi kerudungan. Ya. Itu. Satu contoh. Ya. Jadi kalau umat Islam yang, nah zakat itu kalau sudah 1 tahun dan sudah sampai nisabnya. Kalau emas tuh umpamanya nisabnya 85 gram. Nah, keluarin satu zakat ini. Udah setahun belum? Udah. Keluarin. Jadi syaratnya 2. Sudah setahun dan sudah sampai nisabnya. Nisabnya udah, tapi belum setahun, nggak wajib. Udah setahun, tapi nisabnya belum sampai, nggak wajib. Dia harus 2. Makanya banyak yang ngakalin. Emasnya disimpan. Ada 500,5 kilo dah, atau sekilo. Ya. Udah kira-kira 10 bulan, 2 bulan lagi setahun, dijual emasnya. Ya. Supaya menghindar dari zakat. Habis itu dibeli lagi. Ya hitungnya setahun lagi nanti. Ya. Dan dekat-dekat mau zakat, dijual lagi. Ngakalinnya begitu. Ya. Nah, tapi memang secara hukum begitu. Harus 1 tahun dan sudah sampai nisabnya, ya. Nah,
Jadi kalau umat Islam mengeluarkan zakat, tidak ada orang miskin. Dan zakat itu dikeluarkan kepada siapa? Allah mengatakan innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal ghaimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 asnaf namanya. Tapi tidak mungkin 8-8-nya ada, nggak mungkin. Ya, pasti ada yang kurang. Nah, jadi kebanyakan sekarang untuk miskin dan fuqara. Ya. Nah, yang kebanyakan sekarang, tapi untuk semua 8 itu sulit. Ya. Nah, jadi yang dikeluarkan zakat untuk orang miskin. Yang ini disebutin oleh Allah. Lil fuqara'i wal masakin, untuk orang fakir, untuk orang fakir, orang miskin. Sebenarnya fakir miskin itu sama, ya, sama. Tapi ada beda. Ada yang mengatakan itu kalau orang fakir, ya, kebutuhannya nggak cukup. Dia pengennya 10, dapatnya 5, umpamanya. Fakir, miskin begitu juga, ya. Tapi kalau fakir nih kita semuanya nih fuqaraun ilallah. Semuanya kita fuqara, ya. Nah, kalau miskin lain lagi tuh, ya. Nah, miskin bisa saja apa dia punya, tapi kalau fuqara nggak punya sama sekali, ya. Namanya muhtajun. Orang yang fakir, orang yang muhtaj, yang memerlukan sesuatu. Jadi ada fakir, ada miskin, tapi semuanya sama. Orang-orang yang kebutuhannya tidak cukup. Butuhnya 10, tapi dapatnya kurang dari 10. Namanya fuqara dan masakin. Itu dikeluarin tuh zakatnya. Ya, zakat emas, zakat perak, umpamanya zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat namanya apa? An'am, ya, binatang, onta, sapi, itu ada batas-batasannya. Ya, kalau onta berapa, sapi berapa, gitu. Jadi untuk sekarang ini nggak usah disebutin berapa. Entar kalau kita mau bayar baru dihitung. Ya, ini sapi kakak udah ngitung aja. Ya. Berapa kalau sapi ini zakat? Entar kalau udah mau bayar baru dihitung, gampang hitungnya. Ya. Sekarang udah ada software-nya, ya, apa namanya, programnya, itu tinggal masukin aja di komputer, tinggal sebutin aja saham berapa, ini ketik, langsung keluar kayak komputer, kayak kalkulator begitu, udah ada semua programnya, ya, mau ngeluarin apa juga, zakat apa juga udah ada semuanya. Yang penting mau apa enggak mengeluarkan zakat, gitu, ya. Nah. Jadi sebab timbulnya fitnah karena tidak ada yang mau mengeluarkan zakat. Di sini man'ul usr 10. 1/10 yaitu zakat az-zuru'. Zakat az-zuru' zakat pertanian. Nah, pertanian juga macam-macam. Ada yang dipakai dengan alat atau menggunakan biaya. Ya. Umpamanya pakai pengairan, ya, pakai pekerja. Nah itu zakatnya yang model begitu itu 1/5. Tapi kalau pertanian itu nggak diurusin, ya airnya dari air hujan umpamanya 1/10, gitu ya. Begitu juga thimar, buah-buahan. Nah, buah-buahan yang tidak diurus, artinya dia tumbuh dari alami, ya airnya air hujan, nggak pakai disiram, nggak pakai upah. Nah kalau begitu ngeluarin 1/10. Tapi kalau pakai air pam umpamanya, atau air sumur, atau air yang menggunakan listrik, pokoknya ada biaya untuk menyiramnya, maka zakatnya menjadi 1/5. Ya,
Jadi kalau zakat ini dia nggak pakai haul. Jadi kapan dia panen, keluarin zakatnya. Ya. Nah ada yang haul. Yang haul ini zakatun naqd, yaitu zakat uang. Ya. Uang zaman dahulu itu emas dan perak. Ini baru di Depok ada ditangkap itu. Ya. Siapa itu? Zaim itu namanya, dia menggunakan uang dinar dan dirham. Ya, setiap 2 minggu sekali ada pasar khusus tuh yang jual apa aja tuh di Depok beritanya, tapi pembayarannya menggunakan dinar dan dirham. Dibeli, diantam, dibikin tuh logam-logam, katanya ingin mengikuti mata uang Rasulullah SAW. Akhirnya ditangkap oleh polisi, ya, dan itu diancam dengan hukuman 12 tahun gitu, ya. Karena dianggap melanggar. Karena mata uang kita rupiah. Mengapa pakai uang mata uang dinar dan dirham? Oh, di Bali pakai dolar di Bali, ya. Ya. Di Bali pakai dolar, nggak pakai rupiah sebagian, ya. Jadi kalau mau ditangkap, tangkap semua, jangan atuk-atuk, ya. Itu kalau mau adil tuh begitu, ya. Bukan dinar dirham saja, siapa saja yang menggunakan selain mata uang rupiah, tangkap. Itu kalau mau benar begitu, jangan dimusuhin dinar dirham. Mengapa? Karena kalau uang mata dinar dirham, dia nggak bakal berubah. Emas itu nggak bakal berubah. Tapi kalau uang kertas, nilainya berubah. Sekarang saja 100.000 udah jauh beda dengan 100.000 zaman dahulu. Zaman saya SMP itu uang satu sen. Ya, kita beli permen itu 1 sen itu bisa dapat 4. 50 perak itu kita bisa naik becak itu. Ya, becak 25 perak. Pergi pulangnya 25. Jadi dibekalin kita 50 perak. Coba. Sekarang udah mahal. Tanah dulu di kampung saya waktu saya mau ke Syria akhir 81, ayah saya jual kebun semeternya 3.000 perak. $1 baru 700 perak. $1 700 perak. Sekarang udah hampir 14.000, 15.000-an. Lihat tuh. Berubah dia. Tapi kalau emas nggak bakal berubah. Emas terus, nanti simpan sampai kapan juga tetap dia akan ngikutin nilai-nilai yang sekarang. Tapi kalau kita pegang duit zaman dulu, kita simpan tuh duit rupiah, umpamanya ya, kita simpan umpamanya 1 M. Ya. Waktu dulu, sekarang 1 M mau beli apa sekarang? Ya, dulu tanah 3.000 perak kan? Coba kalau 1 M kali 3.000 berapa? Nah, sekarang 1 M kita simpan tuh. Uang 1 M. Sudah 20 tahun, 1 M itu nilainya sama nggak dengan yang dulu? Masa udah jatuh nilainya. Tapi kalau emas, abadi, tetap segitu-segitu juga. Gitu ya. Makanya di zaman Nabi itu, mata uang itu dibawa kemana saja laku. Nah ini namanya zakatun naqli. Nah sekarang kita udah nggak ada mata uang itu. Mata uang emas perak udah nggak ada. Ya. Kecuali ada, maka dia harus keluarin zakat. Wal an'am begitu juga, ya. Dulu kebanyakan menjadi pemilik ternak. Ya, sekarang kita di mana kebunnya udah nggak ada, ya. Nah, kambing atuk aja susah banget, ya. Ayam aja di mana kita lihat rumah udah pada pas-pasan, ya. Oh dulu tanah lebar-lebar. Jadi pada miara kambing, miara sapi, ya. Nah, jadi itu zakat ternak. Ada zakatul badan, ya, zakat fitrah namanya, zakatul fitri, yaitu zakat badan, zakat tiap-tiap orang, tiap-tiap kepala wajib. Setiap orang, bayi yang baru lahir pun wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi yang mengeluarkannya orang tuanya. Ya, setiap Ramadan kan kita keluarin tuh zakat. Nah itu dia tuh. Ya, zakatul badan namanya, zakat badan, zakat kepala, zakat tiap-tiap orang harus mengeluarkannya. Siapa aja?
ya dikeluarkan makanan pokok. Makanan pokok kita beras, maka nasi, maka dikeluarkan beras. Kalau di Jazair, di Tunis, di Maroko atau di negeri Arab, makanan pokoknya roti. Bahan bakunya gandum, maka dikeluarkanlah gandum. Kalau di Maroko, di Jazair mana? Itu kalau bulan Ramadan orang pada bikin tenda, pedagang-pedagang gandum. Jadi di pinggir jalan banyak. Jadi orang pada beli gandum, nanti dikeluarin zakatnya dah, gitu ya. Jadi zakat itu harus dikeluarin. Nah, yang mengambil zakat namanya wal amilina, amil zakat. Nah, jadi kalau pengurus masjid itu bukan amil namanya. Ya. Kalau zakat dikumpulin oleh masjid-masjid, oleh majelis taklim, itu bukan amil, itu panitia. Ya. Jadi tetap dibagi juga, ya. Cuman nggak seperti zakat buat orang miskin, ya. Kasih 1/8 dah, berapa dah dikasih gitu. Karena dia bukan amil zakat. Kalau dalam pemerintahan Islam, ya, Rasulullah, di zaman Rasulullah, itu ada tim khusus namanya amil zakat yang mengambil zakat, ya, dari orang-orang yang namanya mustahiq, ya, yang muzaki yang orang melakukan zakat, mustahiq yang berhaknya. Jadi diambil itu daripada muzaki, si ano gitu, ya. Nah, bahkan Abu Bakar pernah memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi hati-hati untuk mengeluarkan zakat. Keluarkanlah zakat ente kepada tetangga ente aja. Setiap orang nih, kasih tetangganya aja yang susah. Jangan kasih yang lain-lain. Ntar duitnya kita nggak tahu dikemanain. Ya. Buat dibikin semen lagi ntar. Ya. Jadi kasih kepada tetangga kita. Tetangga kita yang nggak mampu, kasih. Tiap-tiap orang. Pasti ada tetangganya yang nggak mampu. Atau keluarga jauhnya. Kasih. Ya. Kalau kita kasih kepada zakat yang punya badan resmi, kita nggak tahu mau diapain tuh hartanya. Apakah ada amanah apa kagak? Nah, kita khawatirkan ini korupsinya. Ini yang kita khawatirkan. Hartanya tidak disalurkan kepada mustahik. Nah, jadi mendingan tiap-tiap orang lihat tetangganya, dia punya harta emas, udah jatuh tempo, harus bayar. Ada orang nggak bisa, kasih tetangganya atau kasih keluarganya. Kalau semuanya begitu nih, nggak ada orang miskin. Biasanya nanti kalau bulan Ramadan banyak itu organisasi bikin pada menjamur untuk menerima zakat. Sampai di mal-mal juga ada. Saya pernah dulu tuh ke Carrefour Cawang. Nah, itu ada konter zakat. Karena kita pakai peci, diparanin. Pak Haji bayar zakat, Pak Haji. Bayar zakat, ngapain mente? Ada konter di sewa itu. Yang nyari-nyari keliling bayar zakat itu. Pernah saya juga di Alfa, apa di mana itu. Ditawarin bayar zakat. Ada tuh bulan Ramadan di mana. Ada bilang nggak ada bayar zakat di sini. Saya mau belanja di sini, ngapain mau bayar zakat di sini? Ya, jadi hati-hati. Ya. Jangan sembarangan ente kasih zakat kepada orang yang ente kagak tahu. Kalau tiap-tiap orang mengeluarkan zakat kepada tetangganya, keluarganya, nggak ada orang miskin. Zakat itu, makanya ini disebabnya nih timbulnya fitnah karena zakat tidak dikeluarin, sehingga orang-orang miskin nggak dapat bantuan. Apalagi zaman sekarang nih, zaman COVID, harusnya yang kita persoalkan sekarang bantuan. Jangan yang lain lah. Ya, jangan ribut-ribut tentang ini. Bantuan, kesianan. Kalau ini sejamaah sih, orang-orang mampu. Ya di luar sana, kesianan. Ya. Makan uang udah susah. Makan aja udah mahal.
Di warteg berapa yang makan di warteg? Sepiring berapa? Di atas 10.000 nggak? Di atas 10.000. Nah, dulu 3.000 aja udah enak banget. Ketoprak dulu 3.000. Sekarang ketoprak udah 12.000. Ketupat sayur 15.000. Coba lihat, pagi 15.000, ntar siang 20.000, malamnya udah 50. Itu baru makan doang. Rokok naik lagi. Wah, belum ngopi, belum bensin. Stres, itu susah. Oh, yang zaman begini yang kaya makin kaya. Oh, yang miskin habis. Dapat dana sosial, tapi dananya disunat lagi. Dipotong lagi. Jadi fitnah. Jadi kalau pemerintah mau urusin bantuan aja, jangan urusin yang lain. Ya, kalau umpamanya ini semua nih masyarakat kenyang, nggak ada kejahatan. Asal perut kenyang aja, pasti ditidur. Ya. Preman-preman di pasar itu asal dikenyang aja, ambil rokok sebatang, dipules di situ, dingendusin, lapar, kasih makan lagi, tidur lagi, nggak ada pencurian. Sebabnya perut. Makanya kalau udah kemiskinan, udah kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu mendekati orang menjadi kafir. Kata Imam Ali, kalau kefakiran bentuknya ular, aku ketok gitu. Saking bahayanya itu. Ya. Iman juga bisa lepas. Sebab kefakiran. Kenapa? Makan. Makan bukan kita doang, anak. Kalau kita masih kuat, nahan makan, nahan lapar. Tapi kalau anak, nggak kuat. Anak kecil nggak kuat, harus makan. Harus susu, pengobatan. Di samping makan, pengobatan, Masya Allah. Ya. Jadi kalau pengen hidup makmur itu kan ada istilah sandang, tangan, papan. Ini kalau di tiga nih aman udah. Jadi kalau pengen negeri aman, ini yang tiga ini dicukupin. Udah ente mau ngapain juga pada diam. Asal nih makmur nih semua, ente ngapain juga nggak ada ngomongin. Apalagi kalau orang intelektual, orang-orang pintar, nggak dikasih kesempatan, kalau tidak ngomong, bahaya. Jadi pengangguran intelektual itu lebih bahaya dari pengangguran orang bodoh. Karena dia ngomong, dikritik. Nah kalau yang nggak kuat kritikan, susah. Nah jadi zakat. Nah begitu juga ekonomi syariah. Seluruh dunia sekarang sudah mengakui yang paling bagus ekonomi Islam, ekonomi yang adil, nggak ada riba. Itu yang paling. Inggris melaksanakan, Eropa melaksanakan ekonomi syariat Islam, ekonomi syariah namanya. Maka di kita ini sekarang mau digalakin lagi ekonomi syariah, ekonominya syariah, tapi politiknya anti syariah. Nah, jadi sampai sini Bang. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Ada 2 poin yang disampaikan oleh guru kita. Yang pertama, ja'mul khataya hubud dunya wa ja'mul fitan man'uz zakah. Mungkin tadi sudah ada kertas pertanyaan yang mungkin langsung akan dijawab oleh guru kita. Monggo Pak Kiai. Yang pertama pertanyaan, punya kontrakan 5 setiap bulan pendapatnya 5 juta. Apakah wajib zakat bagi pemilik kontrakan? Ya. Jadi kalau kontrakan itu kalau 5 juta sedekah aja dah. Ya. Tiap bulannya sedekah aja. Ya. Karena mazhab Syafi'i nggak ada kontrakan keluarin zakat. Ya. Jadi sedekah aja dah. Ya. Terus kapan pengeluaran zakatnya? Nah, pengeluaran zakatnya setiap dapat bayaran itu aja sedekahin dah gitu. Karena dia nggak sampai haul. Ya. Ada pendapat begitu. Ada juga yang mengatakan kontrakan harus keluarin zakat juga. Ya. Jadi terserah aja yang mau keluarin zakat silakan atau mau sedekah. Kalau saya sih sedekah aja dah.
Ya, 5 juta. Ya, 5 juta kalau 2,5%, ya berapa dah tuh gitu ya. Umpamanya jual kebun, pas jual kebun, nah itu keluarin zakatnya gitu ya. Bolehkah zakat digunakan untuk pembangunan masjid? Yang tadi itu wa fi sabilillah. Nah, sabilillah kan di jalan Allah, tapi banyak yang menafsirkan di jalan Allah itu untuk tentara yang perang, fi sabilillah. Ada pendapat mengatakan untuk masjid tidak boleh. Ada pendapat begitu, tapi ada juga sih yang mengatakan nggak apa-apa kalau buat masjid gitu. Karena dianggap fisabilillah juga. Jadi kan kata Allah kan wa fi sabilillah. Untuk di jalan Allah. Nah, di jalan Allah zaman dahulunya perang. Nah, sekarang kita udah nggak perang lagi. Ya, di jalan Allah. Kalau kita katakan perang, kagak dikeluarin ini fisabilillah. Ya. Nah, jadi ada yang mengatakan nggak apa-apa boleh dikeluarkan untuk masjid. Ya, terserah lah, kita ikutin yang mana. Karena kalau fikih itu, kalau ayatnya segitu doang. Tapi kalau fikihnya penafsiran. Wabni sabil orang yang dalam perjalanan. Sekarang nggak ada siapa dalam perjalanan. Oh dulu semua begitu perjalanan. Jadi sekarang udah nggak ada lagi. Ada cuman udah jarang. Nah, makanya untuk dikeluarkan itu zakatnya kebanyakan lil fuqara wal masakin, ya. Wal gharimin, orang yang berhutang harus dibayar. Ya. Nah, orang yang hutang kasih zakat. Coba lihat tuh. Ya. Kalau begitu orang bilang, gue hutang aja lah, mendingan lah makan dari zakat. Ya. Oh zaman dulu dikasih, orang yang berhutang dikasih gitu ya. Jadi pembangunan masjid ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Pedagang emas zakatnya bagaimana? Kalau emas kan tadi itu, ya, ada zakat tijarah, ada zakat simpenan emas. Nah, biasanya tuh dia 2,5% emas itu. Kalau pedagang dikeluarkan zakatnya namanya zakat tijarah atau zakat emas. Ya mungkin dia simpan itu emasnya. Nah, kalau zakat emas itu paling sedikit 85 gram. Tapi kalau emasnya dipakai emas 2 kilo di tangannya, nggak usah keluarin zakat. Asal dipakai. Ya. Ya. Ente punya emas 2 kilo di badannya dipakai tiap hari itu. Setahun 2 tahun nggak usah keluarin zakat. Jadi yang dikeluarin itu zakat yang disimpan. Yang disimpan aja. Nanti zakat perdagangan lain lagi lah tuh dikeluarinnya gitu ya. Jadi kalau ente mau ngeluarin zakat emas, ente udah punya apa enggak emasnya? Udah sini ente kita kasih tahu berapa bayarnya gitu ya. Ini emas tadi kagak udah nanya zakatnya berapa. Ya. Cuma sekedar hobi doang ilmu ya. Kalau zakat itu nggak usah pakai di apa. Punya harta mau ngeluarin zakat, udah tinggal bayar aja. Datang ke masjid, Ustaz saya mau ngeluarin zakat nih Ustaz. Zakat apa? Zakat dagang emas. Ya udah sini. Ada nggak zakatnya? Ada. Udah dikasih. Nanti duitnya kagak ada. Pedagang bukan. Dan nanya zakatnya. Jadi yang realistis saja dah gitu ya. Ya. Jadi yang praktis saja dah gitu ya. Mau tanya hukum kawin 2 berapa? Udah kawin berapa? Belum. Kawin dulu. Baru tanya 2 berapa ya. Jadi bukan sekedar nanya-nanya doang gitu, nanya yang kita rasakan. Jadi nyentuh begitu ya. Kalau sekedar cuman ilmu doang sia-sia. Maksudnya sang sayang. Masih banyak yang lebih perlu lagi gitu ya. Jadi yang penting sekarang kewajiban mengeluarkan zakat. Udah begitu. Zakatnya kalau sudah sampai nisab, kalau sudah setahun, udah. Masalah hitungannya gampang. Yang penting udah setahun belum tuh harta. Ya. Nah, terus sudah sampai nisab belum? Udah tinggal bayar doang. Nah, bayarnya kepada tetangga kita. Ya. Hitungannya tinggal panggil ustaz yang hitung. Entar tinggal dibagiin tetangga-tetangga kita. Ya, ini pengurus masjid, jamaah-jamaah kita, umpamanya nggak mampu, udah kasih. Jangan kasih keluar. Keluar saya nggak tahu dia apain. Ya. Masa zakat dipinjemin? Mazhab Syafi'i nggak boleh. Zakat dipinjemin, zakat kasih. Ya utuh tuh duit zakat.
Nah, pinjamin bayar bunga lagi. Untung tuh dia. Direktur zakat saja itu gajinya seperti direktur bank. Masya Allah, hidupnya mewah banget. Semua fasilitas dia dapat. Mobil, rumah, seperti direktur bank lah. Apaan itu begitu? Ya. Nah, kalau ngomong jadi ini ya. Udah cukup ya. Bisa stres gitu ya.